Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mendesain PCB di Proteus yang nanti hasilnya seperti ini. Dalam membuat PCB seperti contoh yang tadi, kita bisa menggunakan Proteus 8. Sebelumnya kita sudah membuat simulasi tentang bagaimana caranya mensimulasikan sensor ultrasonik di Proteus. Sebelum kita memulai membuat desain PCB, kita bisa buka dahulu file yang sudah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat simulasi seperti ini. Dari rangkaian simulasi ini, kita akan membuat desain PCB karena ini sudah berhasil dan ini bekerja dengan baik. Baik, langsung saja kita save as dahulu file ini. Nanti beberapa kita akan gunakan. Nah, sekarang setelah kita menyimpan ulang dan menamainya dengan desain PCB, ini kita buang. Namun sebelum kita buang beberapa, kita harus menghitung dahulu berapa pin yang digunakan. Baik, di sini kita membutuhkan komponen lagi, yakni kon H2, kemudian konsil 3, 6, 4. Kemudian yang ini kita ganti TB block saja. Kemudian namanya diubah. Kemudian ini kita hapus, ini kita ganti jadi pompa, ini kita hapus juga. Kemudian tata letaknya kita luruskan saja. Kemudian LED-nya kita sambungkan saja ke sini. Kemudian yang ini kita ganti jadi power. Ini kita ganti jadi ground. Kemudian di sini kita tambahkan header lagi yang 2. Ini nanti untuk ke motornya. Kemudian ini saya pindah agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini saya kasih nama dahulu.
skemanya sudah jadi, sekarang kita tinggal membuat desain PCB-nya. Baik, sekarang kita ke PCB layout. Kita lihat di sini komponennya ada satu yang disilang, berarti ini tidak ada tempatnya. Sekarang kita akan membuat tempat dari D1 atau LED yellow ini. Sekarang kembali lagi ke sini, kemudian ini diklik kanan, pilih packaging tool, kemudian di sini add, tambah, kita cari LED. Nah, ini LED package, ini yang akan kita gunakan sebagai tempat dari LED-nya nanti. Kemudian di OK, dan di sini kita samakan A, K, samakan pinnya sama yang di depan, anoda, katoda. Kemudian langsung di send package, kemudian kita pilih yang aktif saja, save package, yes. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah sudah tidak disilang. Ya, ternyata sudah tidak disilang. Baik, sekarang kita akan membuat rangkaian atau desain PCB. Ini dibesarkan dahulu biar kelihatan. Yang pertama kali adalah kita gunakan 2D graphic box mode. Di sini kita pilih yang both edge, kemudian ukurannya kita atur, klik 2 kali. Di sini saya kasih 45 lebarnya, kemudian tingginya 25. This graphic only. Baik, zoom dahulu agar kelihatan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada otomatisasi. Yang pertama otomatisasi tata letaknya, kemudian yang kedua adalah otomatisasi dari penyambungan jalurnya, yakni kita bisa menggunakan auto rotate ini, atau bisa masuk ke tools. Di sini ada auto placer, ada auto rotor. Auto placer ini digunakan untuk otomatisasi tata letak, jadi cukup kita letakkan sembarang tempat, kemudian otomatis nanti aplikasi Proteus ini yang akan meletakkannya. Kemudian yang kedua auto router, juga sama jalurnya nanti yang di otomatisasi. Namun sekarang saya tidak akan menggunakan auto place dan auto router karena saya suka dengan customatisasi, yakni saya bisa meletakkan semau saya sendiri. Baik, sekarang saya letakkan dahulu untuk pin IO nya dari ATT ini 85 ini. Untuk pin IO yang ini, jadi kita gunakan yang komponen mode ya. Pin IO saya letakkan di sini. Untuk angka satunya itu ditaruh di atas di sini. Kemudian untuk pin powernya saya letakkan di sini dengan 3 yang ada di kiri, 1 ada di kanan. Sebelum kita membuat jalurnya, atur dahulu ketebalan dari jalur tersebut di menu teknologi, kemudian desain rule manager. Nah, di net class di sini yang pertama power, trace stylenya kita pilih yang 50 atau 60, terserah teman-teman. Yang penting jangan terlalu tipis. Biasanya saya menggunakan 60 kalau tidak terlalu ruwet. Kalau misalkan terlalu kompleks, saya menggunakan 30 atau 25. Saya sekarang akan mencoba menggunakan yang 60. Kemudian via itu lubangnya, ketika mengklik 2 kali, di sini saya gunakan yang 80 saja. Kemudian sinyalnya di sini saya gunakan 25 atau 30. Saya gunakan 30 saja di sini. Kemudian via-nya gunakan yang 70-30. Setelah itu klik OK. Nah, baru kemudian sekarang kita menyambungkan jalur-jalurnya. Untuk menyambung jalur pakai track mode. Untuk yang power dari in ini saya balik saja.
Nah, sekarang kita buat jalurnya. Ketika ini diklik, mau disambungkan ke sini, diklik dahulu, nah, kemudian klik kiri ya, kemudian klik kanan untuk melepaskannya seperti ini. Yang ini resistor saya balik saja. Nah, untuk penjalurannya sudah selesai. Sekarang di sini kita lihat no CRC error, no DRC error. Jadi kalau misalkan di sini masih ada errornya, nah silahkan diperbaiki dahulu. Error itu terkadang di sini ada yang short gitu. Namun jangan khawatir, nanti ada tandanya. Ini satu layar itu sangat menguras pikiran dan mengasah otak, dan saya lebih suka mendesain satu layar. Kalau misalkan dua layar gampang, tinggal pakai auto router seperti ini sudah bisa. Baik, setelah ini kita akan menutup groundnya, atau bisa juga menutup powernya atau VCC-nya. Caranya klik botnya di sini ya, kemudian masuk ke tools. Di sini ada power plant generator. Teman-teman bisa langsung memilih mau yang ground yang mau ditutup atau yang VCC yang mau ditutup. Kita coba dua-duanya. Yang ground dahulu. Kemudian di sini kita pilih yang mana? Pilih yang power atau pilih yang default. Sekarang saya pilih yang default saja. Hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mencoba yang VCC, coba yang VCC power ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini yang ditutup, yang powernya. Ini bisa diedit, klik dua kali atau klik kanan edit properties. Nah, di sini ada clearance. Clearance itu jarak antar tembaga ini ke penutup power, dari ground atau dari sinyal ke penutup power ini. Sekarang saya akan mencoba untuk mengclearkan sebanyak 15 ya, 15. Perhatikan perubahannya. Nah, semakin clear ya, semakin bersih di samping-sampingnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita tinggal melihat hasil di 3D-nya. Di 3 dimensi, kita lihat di 3D visualizer di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat dari depan, top view. Kalau misalkan komponennya tidak mau ditampilkan, bisa komponen di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin memberi tulisan di sini, gampang saja, kita pilih 2D graphic text mode, kemudian ininya kita pilih yang button cover. Nah, di sini kita ketik misalkan seperti ini, kemudian besarnya kita bisa mengatur. Ada yang tidak kebaca fontnya. Sekarang kita akan mengganti atau merubah fontnya. Gimana caranya? Caranya merubah font ada di teknologi, kemudian ada di set text style. Nah, di sini perubahannya. Nah, sekarang saya akan mengganti fontnya. Saya akan mengganti Calibri saja yang biasa. Nah, ini kita ganti semua. Ini oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, contoh yang short seperti ini, ada merahnya. Kita pindah ke sini saja. Nah, ini kita anggap sudah selesai.
Sekarang gimana caranya ini akan di print? Biasanya kalau saya dijadikan PDF dahulu, kemudian di print, kemudian di fotokopi. Caranya ada di output, kemudian ekspor grafik. Dan di sini ada beberapa pilihan, silakan dipilih sendiri. Saya biasanya memilih PDF file. Nah, kemudian sekarang kita akan mencetak yang bawahnya saja. Yang top ini centangnya dihilangkan, yang bottom itu dicentang, kemudian top yang ini dihilangkan. File name-nya ini kita ganti, misalkan kasih nama desain PCB, kita taruh di sini saja di Proteus, kemudian di save. Nah, di sini ada pilihan launch PDF viewer. Ini setelah di OK akan dimunculkan hasilnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini di fotokopi. Kemudian untuk frontnya kita pilih output lagi, ekspor PDF. Nah, kita pilih yang top, yang bottom di centangnya dihilangkan. Kemudian file name-nya ini ditambah saja, kita hilangkan. PCBP save, kemudian di open, di OK. Nah, untuk topnya seperti ini. Kalau misalkan sekarang ini kurang besar, misalkan kita bisa pilih yang ini. Nah, ini misalkan terlalu kecil, ini ganti saja seperti ini. Ini misalkan kurang besar juga. Nah, sekarang kalau yang ini via, pilih yang via di sini. Kita pilih yang 80 misalkan. Kemudian ini ada yang short. Ini kita besarkan saja, klik kanan, kemudian change trace. Saya pilih yang 60 saja karena ini power nanti. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, sudah hilang shotnya. Nah, seperti ini teman-teman, saya kira cukup. Kita tunggu video yang akan saya buat selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat PCB di rumah atau DIY, do it yourself. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.